Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah favorit teman-teman semua. Wah, warung kopi Bang Doni. Waduh, udah nunggu banget nih, saya juga udah nunggu banget. Dan penulis kita Mas Dani SBR yang luar biasa telah mengirimkan kisahnya, dan langsung aja kita gas karena kisahnya pasti keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik dulu yuk tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah selalu hadir di setiap harinya, yang sudah selalu mendukung channel kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi ya, gak pakai basa-basi kepanjangan lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on! Pemilihan kepala desa di Subang, Jawa Barat. Warung kopi Bang Doni. Pagi itu, Doni merasa sangat lelah. Rasa pegal begitu terasa di sekujur tubuhnya. Hal itu tak lain karena di hari sebelumnya dia beserta keluarganya dan yang lainnya habis pulang berlibur dari Tegal, Jawa Tengah. Jumri sang bawahan pun diperintahkan Doni agar tidak membuka warung kopi miliknya di hari itu. Namun tidak dengan sang ibu, Bu Zubaidah. Dia tetap membuka warung nasi uduk miliknya. Tak tergambar rasa lelah di wajahnya, padahal semalam dirinya baru pulang dari luar kota. Ma emang kagak capek apa? Udah buka warung aja? Tanya Doni. Ya elah Don, Mama malas semangat. Abis jalan-jalan mah kita jangan lemes. Lagian Mama takut kalau mak kagak jualan, orang-orang pada bingung mau nyari sarapan di mana, ungkap Bu Zubaidah. Ya elah si emak lebay amat. Kalau mak kagak jualan juga orang sekampung kagak bakal kelaparan. Masih banyak mak yang masih jualan. Udah ngapa tong jangan diharu-haru kalau emak lagi jualan. Sini. Emak mau ngomong serius sama lu dah, ucap Bu Zubaidah yang langsung berubah serius. Mau ngapain sih mak? Tanya Doni penasaran. Kayaknya ya pas kita liburan di sana tuh ya, si Nani perasaan cemburu dah sama lu. Cemburu ngapa sih mak? Emang lu kagak nyadar apa? Sahut Bu Zubaidah. Kagak mak, emangnya ngapa sih? Tanya Doni lagi yang masih penasaran. Lu mah kagak peka jadi orang. Lu ingat, lu pernah sempat ngebopong tuh si Ipo pas dia pingsan. Mana sampai lu peluk-peluk kayak gitu lagi. Ya wajar aja kalau si Doni mengkelap mak, untungnya dia sabar. Kalau emak ngelihat babe lu bopong-bopong cewek lain, emak udah pites ubun-ubunnya. Jelas sang ibu pada Doni. Yang bener mak kok Nani kagak ngomong apa-apa ya sama Doni, ucap Doni menyangkal persepsi sang ibu. Pokoknya lu percaya dah mama. Emak lihat mukanya si Nani tuh beda pas habis kejadian lu bopong-bopong si Ipo. Dia kalau ngobrol kagak ya kayak sedih gitu deh ya. Mak kagak tega deh Don, kesian buat si Nani. Ya udah, kalau gitu sekarang Doni mau ke rumahnya Nani ngejelasin semuanya, saut Doni panik. Lu mau ke sana sekarang? Tanya Bu Zubaidah lagi. Ya iya mak, jawab Doni singkat. Lah, muka lu masih ileran begitu, yang ada dia tambah kesel sama lu. Mendingan lu mandi dulu. Lagian ngapain lu pakai ngejelasin? Yang ada lu hibur dia, lu ajak jalan kayak kemana, ucap Bu Zubaidah memberikan saran pada sang anak. Jalan-jalan kemana lagi mak? Bingung Doni. Kalau dulu nih ya, kalau emak lagi marah sama almarhum babe lu, emak suka diajak jalan-jalan ke Setu, ngeliatin orang mancing, ungkap Bu Zubaidah menceritakan kenangannya dengan sang ayah dari Doni. Namun Doni nampak ragu jika ia harus mengajak Nani sesuai anjuran dari sang ibu, karena Doni ingat Nani sangat tidak menyukai laki-laki yang memiliki hobi memancing. Pada akhirnya Doni pun memutuskan memakai caranya sendiri, yaitu berusaha menghibur sang kekasih dan melupakan kejadian yang sudah berlalu. Di malam harinya Doni pun datang ke kediaman Nani dengan membawa berbagai macam makanan dan kebutuhan putri, anak dari kekasihnya.
Seperti biasa, Pasaroni, ayah dari Nani yang nampak sedang bersantai di ruang tamunya, langsung menyambut hangat Doni. Setelah membalas salam dari Doni, Pasaroni pun langsung mempersilahkan Doni untuk masuk. Setelahnya, Nani pun keluar setelah dipanggil oleh Pasaroni. Saat itu, seperti biasanya, Nani memberikan senyuman khasnya pada Doni. Melihat itu, Doni merasa sangat terharu. Betapa sabar sang kekasih itu pada dirinya, bagaimana tidak, seolah-olah Nani telah melupakan kejadian di mana Doni menggendong wanita lain di depan matanya yang tentu bila dialami oleh wanita manapun akan menimbulkan rasa cemburu yang begitu dahsyat. Namun tidak dengan Nani. Abang bukan istirahat kok malah kesini. Emangnya abang gak capek? Ucap Nani memberi perhatian pada Doni. Alhamdulillah kagak Nan. Lagian abang kangen mau main kemari. Gila Doni. Ih, abang apaan sih? Kan baru kemarin kita pergi barengan. Masa udah kangen lagi? Saut Nani dengan wajah memerah. Kemudian Doni pun menyampaikan perasaannya dan meminta maaf pada Nani karena telah menggendong Ivo pada saat kejadian di villa kemarin. Doni pun menyesali jika Nani merasa cemburu akibat hal itu. Abang minta maaf ya Nan. Udah bikin Nani jadi kagak nyaman, ungkap Doni. Gak apa-apa kok bang, kan namanya juga musibah. Lagian kalau abang gak nolongin Ivo waktu itu malah tambah berabe urusannya, saut Nani. Mendengar itu, Doni pun langsung merasa lega mendapati kenyataan jika sang kekasih merupakan sesosok wanita yang begitu luar biasa pengertiannya. Setelahnya Nani memberitahu Doni jika tak lama lagi dirinya akan kembali aktif berkuliah. Sebenarnya sebelum Nani cuti dari kuliahnya dulu, Nani telah melewati 4 semester dengan nilai yang cukup memuaskan. Tak heran jika Nani bisa menargetkan 2 tahun kurang dirinya sudah bisa lulus. Mendengar hal itu, Doni pun tak kalah antusias. Doni malah menawarkan untuk selalu antar jemput sang kekasih ketika pergi ke kampus. Namun Nani menolaknya. Dia tidak ingin merepotkan kekasihnya itu karena Nani berpikir jika Doni memiliki kesibukannya sendiri. Sementara itu, di tempat dan waktu yang berbeda, terlihat seorang wanita sedang duduk santai di depan teras rumahnya sambil menikmati segelas kopi dan ubi rebus sebagai pelengkap. Ternyata wanita itu adalah Bu Ina, mantan istri dari Pak Ilham, paman dari Doni. Perlu diketahui, Pak Ilham pernah berseteru dengan Doni karena berbagai masalah. Salah satunya, dia pernah ingin menjadikan Nani sebagai istri keduanya, hingga akhirnya Pak Ilham pun dijebloskan ke dalam penjara karena perbuatan yang melanggar hukum dalam menjalankan bisnis jual beli tanah yang pernah ia jalani dulu. Dan karena hal itulah Bu Ina memutuskan untuk meminta cerai dari Pak Ilham. Kala itu Bu Ina merasa malu, ia merasa tercoreng kehormatan keluarga besarnya. Karena walau bagaimanapun Bu Ina ini berasal dari keluarga besar yang tidak sembarangan. Semenjak berpisah dengan Pak Ilham, Bu Ina pun memboyong anak-anaknya untuk pindah ke Subang, Jawa Barat. Di sana dia menjalankan bisnis keluarganya yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Kebetulan saat ini ia juga sedang menyokong sang adik yang bernama Ujang Kamaludin untuk menjadi lurah di suatu wilayah. Saat itu tersirat dari wajahnya jika Bu Ina sedang memikirkan suatu hal yang lumayan besar. Dia sedang memikirkan bagaimana caranya agar sang adik bisa menjadi seorang lurah. Perlu diketahui, Ujang Kamaludin sebelumnya merupakan salah satu anggota Gapoktan, gabungan kelompok petani di daerahnya. Dia merasa terpanggil untuk menjadi seorang kepala desa dan ingin memajukan desanya tersebut agar warganya menjadi sejahtera. Melihat jika desanya saat itu dipimpin oleh seorang lurah yang tidak baik, bisa dikatakan jika adik dari Bu Ina yang bernama Ujang Kamaludin ini merupakan calon pemimpin yang bersih dan mempunyai tujuan yang mulia. Tak lama, Bu Ina langsung meraih handphone yang tergeletak di atas meja. Di situ ia langsung menghubungi sang adik dan memintanya untuk mendatanginya. Saat itu, Bu Ina bermaksud menanyakan progres tentang kegiatan pencalonan sang adik. Tak lama kemudian, Ujang Kamaludin pun sampai di kediaman kakaknya, Bu Ina. Kumajang, udah sampai mana progresnya? Tanya Bu Ina. Alhamdulillah teh,
Ujang sudah koordinasi sama teman-teman paguyuban. Mereka semua mau bantu Ujang buat jadi tim ses. Jawab Ujang tegas. Kamu harus selektif ya Jang dalam membentuk tim ses kamu. Jangan pilih orang yang mau duitnya aja, tapi kerjanya nggak ada. Itu mah pasti atuh teh. Mereka juga semua nggak diminta bayaran. Semua alokasi dana kan ditujukan untuk operasional kegiatan Ujang. Mereka semua tahu tujuan Ujang itu buat jadi lurah untuk apa? Untuk memajukan desa kita, ungkap Ujang pada sang kakak. Alhamdulillah kalau begitu mah. Terus itu saingan kamu saha ngaranna? Teteh Poho, tanya Bu Ina. Oh, Dadang Gumarang, saut Ujang. Saat itu, Ujang Kamaludin akan bertarung melawan Dadang Gumarang dalam perebutan kursi lurah berikutnya. Dadang Gumarang adalah lurah yang masih menjabat saat ini dan berencana akan mencalonkan kembali menjadi 2 periode. Saat pemerintahan Lurah Dadang, ia menjalankannya secara sewenang-wenang. Banyak ditemukan praktek korupsi dan pungli. Terdapat juga beberapa kasus pengambilan tanah warga secara tidak adil. Hal ini membuat hampir seluruh warganya merasa resah. Namun karena Lurah Dadang merupakan orang terkaya di desa tersebut, belum lagi banyaknya koneksi yang dimilikinya, Lurah Dadang selalu dapat menutupi permasalahan-permasalahannya. Malahan dia berencana untuk mencalonkan kembali dan memperpanjang masa pemerintahnya. Ya, ayo si Dadang teh, menurut kamu gimana? Sanggup nggak kamu ngelawan dia? Tanya Bu Ina. Ya, masalah sanggup dan gak sanggup mah biar warga aja yang mutusin teh. Ujang mah cuma bisa ngasih penawaran visi misi Ujang buat kemajuan desa. Timpal Ujang Kamaludin optimis. Bener itu mah. Tapi Teteh denger-denger ya, dia itu orang ambisius. Dia suka pakai segala cara buat semua urusannya. Kamu mesti hati-hati. Teteh nggak mau kamu cilaka, ungkap Bu Ina. Insya Allah aman teh. Sekarang mah Teteh bantu doa aja ya. Mudah-mudahan Ujang dilancarkan usahanya buat jadi lurah, saut Ujang. Itu mah pasti. Selain doa juga kan dana kampanye sosialisasi kamu itu dari Teteh. Ya teh, makasih, ucap Ujang pada sang kakak. Setelahnya, dengan dukungan finansial dari sang kakak, Ujang berencana untuk mulai aktif melakukan kampanye di desanya. Di situ, dia ingin menyampaikan visi misinya untuk membawa perubahan positif bagi warga desa. Ujang juga berencana untuk terlibat langsung dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong dan acara-acara desa. Sementara itu, di kediaman Lurah Dadang Gumarang, terlihat ia sedang memarahi salah satu anak buahnya karena tak bisa melaksanakan perintah yang ia berikan. Kamu itu masih niat kerja nggak? Begitu aja nggak becus, sentak Lurah Dadang pada sang bawahan. Mendapati itu, sang bawahan sangatlah ketakutan karena selain Pak Dadang adalah atasannya, dia juga memiliki perawakan yang besar ditambah suara Pak Dadang yang menggelegar. Siapapun yang dibentaknya akan kehilangan nyali seketika. Ampun Pak Lurah, saya emang nggak bisa kalau harus menyita sapi milik Aki Usep. Soalnya kasihan, dia teh udah tua, jawab sang bawahan sambil menundukkan kepalanya. Mendengar penuturan dari bawahan, seketika itu Lurah Dadang langsung melayangkan sebuah tamparan keras ke arah wajah sang bawahan. Akibatnya, bawahannya itu pun langsung tersungkur hingga terjerembab di atas lantai. Wajar jika sang bawahan sampai seperti itu karena telapak tangan dari Lurah Dadang memang cukuplah besar. Tapi perilaku yang kasar dari Lurah Dadang memang sudah dianggap biasa bagi seluruh bawahannya. Tak heran, tak ada satupun dari mereka yang berani mencegah apalagi melawannya. Saat itu, Lurah Dadang berencana akan mengambil sapi milik Aki Usep yang memiliki sangkutan padanya. Melihat bawahan yang tidak becus untuk melaksanakan tugas, Lurah Dadang pun nampak tak senang. Dia pun langsung pergi keluar dari rumahnya. Hampir 1 jam lamanya, dia mengendarai mobil seorang diri. Rupanya saat itu Lurah Dadang mendatangi sebuah hutan yang cukup angker di daerahnya. Pada saat malam yang gelap itu, Lurah Dadang pergi seorang diri ke dalam hutan belantara tersebut dengan penuh keyakinan. Ia nampak memulai ritual pemanggilan yang dipelajarinya dari seorang dukun terkenal. Suara mantra bergaung di antara pepohonan. Asap kemenyan mulai mengepul. Lurah Dadang memusatkan segala energinya untuk memohon pada sosok-sosok makhluk halus agar bersedia membantunya.
Setelah berjam-jam ritual itu berlangsung, tiba-tiba saja angin bertiup kencang, daun-daun berguguran. Dadang melihat sosok mengerikan yang ternyata sesosok makhluk halus berupa nenek-nenek telah berdiri di hadapannya. Dengan rambut acak-acakan dan pakaian yang compang-camping, jantung lurah Dadang berdegup kencang. Namun, ia tetap memohon pada makhluk itu untuk melakukan sesuatu hal yang dia inginkan. Entah apa tujuannya saat itu. Beberapa hari kemudian, di tempat yang berbeda, terlihat Doni sudah mulai membangun bangunan di atas tanah miliknya. Bangunan itu kelak akan Doni peruntukkan sebagai warung kopi miliknya. Letak bangunan tersebut tepat berada di samping pintu masuk sebuah garasi bus yang merangkap kantor agen dari perusahaan bus tersebut. Kebetulan perusahaan itu menyewa sebagian lahan milik Doni. Di situ Doni terlihat mengawasi jalannya pembangunan tersebut. Dia ingin memastikan jika bangunannya sesuai dengan apa yang dia mau. Dan tak lama, secara kebetulan Heri Simanulang yang merupakan direktur operasional perusahaan bus tersebut melihat keberadaan Doni. Tayal, dia pun langsung menghampiri Doni karena selain hubungan dirinya dengan Doni yang cukup dekat, Heri sangat menghormati Doni selaku pemilik lahan yang perusahaannya sewa. Pak Doni, apa kabar Pak Doni? Kalau boleh tahu, sedang apa? Panas-panasan begini Pak Doni? Tanya Heri. Ada Pak Heri. Ini Pak, saya lagi bikin ruko, bakal warung kopi saya. Nanti rencananya saya mau pindahin kemari. Jawab Doni lugas. Bagus itu Pak Doni. Kebetulan kalau ada penumpang saya yang lagi nunggu bus, bisa mampir di warung kopinya Pak Doni. Cocok dah kalau begitu Pak Heri. Oh iya Pak Doni, mau mampir dulu ke dalam Pak? Ya biar kita bisa ngopi-ngopi di dalam. Panas kalau di sini. Ajak Heri pada Doni. Makasih Pak, nggak ngapa-ngapa. Emang saya sengaja nungguin yang kerja. Soalnya kalau kagak ditungguin, suka lama kerjanya. Ucap Doni menolak ajakan Pak Heri. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba saja terlihat sebuah mobil Innova berwarna putih gading mendekat ke arah mereka berdua. Ya, itu adalah Ivo yang entah ada angin apa, dia datang menghampiri Doni. Dengan gaya yang anggun dan mempesona, Ivo langsung menyapa keduanya. Bagaimana tidak, dengan setelan rok sedengkul dan kemeja kantoran serta syal yang melingkar di lehernya, membuat pria manapun pasti langsung terpesona saat menatapnya. Ada Ivo, tumben kemari, ucap Doni. Iya bang, kebetulan tadi Ivo ada meeting di luar, jadi lewat sini, terus lihat abang lagi berdiri. Ya udah, Ivo samperin deh, jawab Ivo. Perlu diketahui, saat ini Ivo bekerja pada suatu perusahaan ternama. Kebetulan dia bekerja pada posisi marketing. Tak heran jika dirinya kedapatan melakukan meeting di luar kantor. Abang lagi bangun, nanti warung kopinya bakal abang pindahin kemari, ungkap Doni. Wih, bagus dong bang, saut Ivo. Oh iya, kenalin nih Pak Heri Simanulang. Dia ini yang katanya punya bus. Pak Heri kenalin, ini teman saya Ipo, ucap Doni. Bisa aja Pak Doni, timpal Heri yang sedari tadi nampak terkesima dengan penampilan Ivo. Di situ Ivo pun langsung berkenalan dengan Pak Heri yang sedari tadi terlihat terkesima dengan kecantikan Ivo. Pak Heri pun langsung menawarkan untuk mengobrol di dalam kantornya saja. Namun ditolak oleh Doni karena Doni langsung mengarahkan Ivo beranjak ke warungnya. Makasih Pak Heri, jangan repot-repot. Kebetulan saya mau balik lagi nih ke warung, ucap Doni menolak ajakan Pak Heri dengan halus. Kemudian Doni dan Ivo pun nampak menuju ke warung kopi miliknya yang kebetulan tidak jauh dari situ. Namun di situ terlihat Pak Heri yang mengikutinya dari belakang. Sebenarnya Doni merasa risih akan perilaku Heri karena terlihat sekali jika Pak Heri ini sangat tertarik pada Ivo. Sesampainya di warung, betapa terkejutnya Doni ketika ia melihat sang kekasih Nani yang sudah berada di warungnya sambil membawa sebuah rantang yang sedang dijinjingnya. Doni di sini merasa kikuk. Dia bingung harus bagaimana karena kebetulan saja ada Ivo juga di dekatnya. Entahlah, situasi yang tak pernah terbayangkan oleh Doni sebelumnya. Baru aja kelar urusan bopong-bopongan, lah ini ada lagi. Ya Allah, tolongin Doni ya Allah, teriak Doni dalam hatinya. Namun Nani tetaplah Nani. Tak sedikit pun dirinya menampakkan kekecewaan akibat cemburu pada Doni. Dengan senyumannya yang khas, Nani pun langsung menyapa Doni. Assalamualaikum bang,
Ini Nani bawain makan siang buat abang. Katanya abang kan lagi bangun buat warung yang baru. Ucap Noni. Waalaikumsalam. Ada Nani. Makasih banyak ya Nan. Oh iya, ini kenalin Pak Heri. Ucap Doni. Di situ pun Nani langsung menyalami Heri dan juga Ivo. Ivo, ikut makan ya. Kebetulan aku bawa lebih nih. Sekalian deh Pak Heri juga yuk, ucap Nani. Akhirnya mereka pun larut dalam obrolan yang intens. Namun di situ Heri mencoba untuk berbaur, walaupun pada akhirnya Heri terlihat canggung hingga dia pun pamit dengan alasan masih ada kerjaan di kantornya. Tak lama kemudian Ivo pun menyusul untuk pamit karena dia akan kembali ke kantornya untuk memberi laporan dari hasil meetingnya di luar tadi. Setelahnya Doni pun langsung bertanya pada Nani. Nan, maaf ya, Nani kagak ngapa-ngapa kan? Gak apa-apa gimana sih bang? Nani gak ngerti deh. Tanya Nani balik. Iya, soalnya tadi pas Nani kemari kan udah ada Ipo. Abang takut Nani salah paham. Gak apa-apa bang. Kan tadi juga si Ivo bilang dia gak sengaja lewat sini. Emangnya kenapa? Kok bisa abang kepikiran gak enak sama Nani? Aduh, bagaimana ya? Abang takut kalau Nani mikir ke abang yang kagak-kagak, ujar Doni pada sang kekasih. Insya Allah Nani gak pernah kok pikiran negatif sama abang. Nani udah percaya sama abang, timpal Nani tulus kembali. Di sini Doni dibuat lega oleh sikap dari sang kekasih yang amat mempercayainya. Namun tetap saja pada hati yang terdalam Nani terdapat sedikit kekhawatiran pada Ivo, walaupun tak tergambar secara gamblang. Insting seorang wanita begitu kuat, apalagi Nani merasa yakin jika Ivo juga menyukai Doni. Saat itu Nani hanya bisa berdoa agar kemurnian cintanya tak ternodai oleh apapun, sehingga Nani tak pernah menunjukkan rasa cemburunya sedikit pun, karena Nani yakin dengan kekuatan doa dan ketulusan cintanya pada Doni akan membuat hubungannya selalu terjaga dengan baik. Singkat cerita, akhirnya warung Doni yang baru telah rampung dibangun dan dia pun segera pindah dari tempat yang lama walaupun masih berjualan kopi. Namun saat ini warung Doni memiliki konsep yang cukup berbeda. Warungnya kini mirip seperti kafe walaupun dalam skop yang lebih kecil. Interiornya kini lebih kekinian, ditambah lagi sekarang di warungnya terdapat AC di dalamnya serta berjualan snack dan juga roti selayaknya kafe-kafe kekinian. Di luarnya juga disediakan kursi serta meja kecil bagi para pengunjung warungnya yang merokok, dengan area parkir yang lebih luas membuat para calon pembeli di warungnya bisa berlama-lama untuk singgah. Tanya itu, Doni pun berniat untuk menambah karyawannya. Dia pun langsung menyuruh Gembul untuk mencari seorang karyawan untuk bekerja di warung kopi miliknya. Wah, bang, jadi bagus begini ya bang ya, ujar Gembul melihat warung Doni yang baru. Yalah, kita itu kudu ngikutin perkembangan zaman Bul, jangan begitu-gitu aja, saut Doni. Wah, ini kok ada AC-nya ya bang, adem jadinya bang. Iyalah, tapi awas ya, kalau lu sampai tidur lu kan kagak boleh kena AC dikit, pasti mata lu langsung rapet, ujar Doni sewot. Yang enggak lah bang, masa iya saya jualan sambil tidur, saut Gembul. Wah, sekarang kalau siang saya nggak kepanasan lagi ya bang, celetuk Jumberi ikut dalam perbincangan. Iyalah Jum, soalnya kan sekarang kalau tengah hari panasnya kagak ketulungan. Kesian gua malu, takut melempem ntar kepanasan terus, ledek Doni pada Jumberi. Bang Doni bisa aja, emangnya saya kerupuk apa, saut Jumberi. Oh iya Bul, gue lupa, kita butuh karyawan lagi nih buat bantu-bantu lu berdua. Cari yang mudaan ya, biar bisa disuruh-suruh, perintah Doni pada Gembul. Kayak saya ya bang, saya kan masih muda, hehehe, saut Gembul cengengesan. Beda lah, lu mah muda umurnya, tapi muka lu tua, boros, ledek Doni. Mendengar itu, Gembul pun nampak jengkel, tapi ia tidak berani marah karena Gembul tahu jika Doni suka bercanda dan terkadang omongannya suka sembarangan. Canda Bul, tapi serius deh, gue nyari pegawai baru, tapi nyanggut looking ya, yang pantas daya buat ngelayanin tamu, ucap Doni. Siap bos, menyala bosku, timpal Gembul asal. Mulai dah alainya, saut Doni melihat tingkah laku Gembul yang absurd.
Di situ dapat dilihat pancaran rasa bahagia dan juga semangat yang membara dari ketiganya, dan sepertinya mereka semua tak sabar untuk memulai berjualan di warung kopi Bang Doni yang baru. Sore harinya, Doni pun pulang sehabis mengurus pindahan warung kopi miliknya ke tempat yang baru. Tiba-tiba saja Doni melihat seorang wanita yang cukup familiar di matanya. Sosok itu adalah Bu Ina, mantan istri dari sang paman Pak Ilham. Doni melihat jika sang bibi sedang mengobrol dengan ibunya di ruang tamu. Setelah mengucapkan salam, Doni pun langsung menyapa sang bibi. Ada Bi Ina, gimana kabarnya Bi? Tanya Doni. Alhamdulillah, sehat Don. Kamu sendiri gimana? Tanya Bu Ina balik. Alhamdulillah, baik-baik juga Bi, sahut Doni. Walaupun sebelumnya hubungan sang paman dengan keluarga Doni sangat buruk, namun sebaliknya hubungan Bu Ina dan keluarga Doni masih sangat baik. Itu terbukti saat Bu Ina masih menjadi istri dari sang paman. Bu Ina sering mengirimkan barang-barang kebutuhan pokok pada Bu Zubaidah. Karena memang kondisi keluarga Doni kala itu cukup memprihatinkan, namun Bu Ina melakukannya secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh sang suami Pak Ilham. Saat bercerai lalu pindah ke Subang, Bu Ina pun sempat berpamitan kepada Bu Zubaidah. Dia sangat menghormati Bu Zubaidah yang notabene-nya adalah kakak iparnya. Begitu juga sebaliknya, Bu Zubaidah sangat menyesal mengenai masalah yang sudah menimpa sang adik ipar sehingga Bu Ina harus bercerai dengan suaminya. Setelah bercengkrama beberapa saat, akhirnya Bu Ina pun mengutarakan maksud dan tujuan kedatangannya saat itu. Ya, Bu Ina mengungkapkan jika sang adik sedang sakit parah karena mengalami penyakit yang misterius. Walaupun sudah diobati kemana-mana, sang adik yang bernama Ujang Kamaludin itu tak juga kunjung membaik. Malahan rumah sakit yang memeriksanya tak bisa menjelaskan apa sebenarnya penyakit dari sang adik. Mendapati hal tersebut, Bu Ina langsung bisa menyimpulkan jika sang adik telah diguna-guna oleh lawan politiknya. Oh iya Mpok, Ujang adik saya lagi sakit parah. Padahal udah diobatin kemana-mana, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Penyakitnya juga nggak tahu apa. Saya mah yakin kalau si Ujang diguna-guna. Soalnya dia cerita suka didatengin sama nenek-nenek pas lagi mimpi. Duh, Ina jadi bingung Pok. Ina langsung keingetan sama si Doni. Kan dulu dia pernah ngalahin dukunnya Ilham, mantan suami saya. Ujar Bu Ina menjelaskan semuanya pada Bu Zubaidah serta Doni yang berada di sampingnya. Oh, kalau masalah gaib mah si Gembul urusannya. Ya kalau si Doni mah bisanya cuma berantem doang, timpal Bu Zubaidah. Oh gitu ya Pok. Apa Bang Gembulnya bisa nolongin si Ujang? Nanti mah masalah biaya gak usah khawatir, saut Bu Ina. Bisa Bi, Bibi mah kagak usah khawatir masalah biaya. Bibi pan hitungannya masih keluarga. Ntar Doni ajak deh si Gembul ke Subang ya, bakal ngeliatin Bang Ujang, ucap Doni pada sang bibi. Ya ampun Don, makasih ya udah mau nolongin Bibi. Maaf kalau Bibi ngerepotin, timpal Bu Ina. Di situ Bu Ina sangat berterima kasih pada Doni karena sudah mau bersedia membantunya untuk menyembuhkan sang adik yang bernama Ujang Kamaludin. Setelahnya, Bu Zubaidah pun mengajak Bu Ina untuk menyantap hidangan yang telah disediakan. Selesai makan, nampak mereka berbincang sejenak sebelum Bu Ina pamit karena akan langsung pulang ke Subang. Bu Zubaidah sempat menawarkan Bu Ina untuk menginap, namun Bu Ina menolak secara halus. Selain banyak urusan, anak-anaknya juga tak ada yang menemani. Sepulangnya Bu Ina, terlihat Bu Zubaidah menanyakan perihal niatan Doni untuk membantu bibinya. Don, lu hati-hati ya di sana. Jangan bertindak gegabah di kampung orang, ucap Bu Zubaidah. Ya Mak, Doni bakalan hati-hati. Lagian juga nanti ditemenin sama si Gembul, timpal Doni. Lu ajak Jumri juga deh ya. Mak khawatir kalau lu berdua doangan. Ya elah Mak, Jumri kan lagi nyiapin warung baru. Ntar kalau semua ikut, ya warung kagak buka-buka. Apa ajak si Bonis aja ya deh lu ya, saran Bu Zubaidah. Lah bujuk, ngapain ngajaknya begituan? Yang ada Doni malah pusing ngadepin dia, biang kerok, saut Doni sewot. Di tengah pembicaraan Doni dan sang ibu, datanglah Gembul beserta dengan seorang anak muda yang mengikutinya dari belakang. Assalamualaikum Bang, salam Gembul.
Waalaikumsalam, jawab Doni dan Bu Zubaida serempak. Wah, lagi ngomongin apaan nih, Mak? Bang Doni, kayaknya seru nih, tanya Gembul. Ngomongin lu yang suka ngabisin nasi, saut Doni asal. Jangan dengerin, Bul, si Doni lagi somplak. Lu sama siapa itu? Tanya Bu Zubaida. Ini, Mak, kenalin, namanya Rijal. Katanya dia mau kerja di warung Bang Doni, ucap Gembul. Ya dah, lu terusin dah ngobrolnya. Mak mau ke dalam dulu, timpal Bu Zubaida yang langsung masuk ke dalam kamarnya. Sebenarnya Doni sangat mengenal pemuda yang dibawa Gembul saat itu, ya namanya Rizal, pemuda setempat yang saat ini sedang tidak memiliki pekerjaan apapun. Padahal Rizal ini adalah merupakan anak dari orang yang cukup berada. Ayahnya adalah seorang pensiunan direktur dan ibunya adalah seorang dokter gigi. Namun karena perilaku Rizal yang suka nongkrong dan mabuk-mabukan membuat kedua orang tuanya seolah seperti lepas tangan dan masa bodoh pada masa depan Rizal. Lah, lu Jal, emang beneran lu mau kerja di warung gua? Tanya Doni. Iya bang, saya mau bang, jawab Rizal antusias. Tapi lu masih suka ngegelek kagak? Lah kali masih, gua ogah nerima lu. Saya udah berhenti lama bang, menjak dagang. Lah, lu sempet dagang? Dagang apaan Jal? Tanya Doni penasaran. Dagang anggur bang. Nganggur. Suek lu. Ya udah, kalau lu mau besok datang aja langsung ke warung gua ya. Lu tahu kan tempatnya? Tapi bener ya, lu udah bener-bener berhenti. Kalau masih, gua pites kepala lu, ucap Doni tegas. Siap bang, saya besok langsung ke warung abang ya, timpal Rizal. Setelah obrolan itu, Rizal pun berpamitan untuk pulang. Di situ, Doni pun sempat menegur Gembul jika lain kali jangan langsung membawa orang sembarangan ke hadapannya. Lu bagaimana sih, Bul? Lu main bawa orang aja kemari, ucap Doni jengkel. Emangnya kenapa ya bang? Tanya Gembul kebingungan. Kenapa? Kena beling, saut Doni sewot. Ya ampun bang, marah-marah mulu. Saya lihat si Rizal itu anaknya baik kok. Terus penampilannya bersih. Makanya saya bawa ke abang. Saya kira abang gak kenal. Ya kenal lah. Dia bocah brengsek. Dia tuh dulu sering nongkrong sama mabok di depan. Sayang aja bocah sini. Kalau bukan mau udah gue tampol-tampolin atu-atu. Dia tuh anak orang kaya Bul. Dia tuh dikasih mobil sama bapaknya. Dia cuma kelakuannya aja kayak begitu. Lah BPKB mobilnya digadein, ya bapaknya ngamuk. Jadinya orang tuanya sekarang udah kagak mau ngurusin dia lagi. Malah sekarang gue yang ketempuan ngurusin dia. Lu sih Bul, pusing gue, ungkap Doni sewot membicarakan latar belakang Rizal yang menjadi pegawainya kelak. Mendengar itu, Gembul pun langsung meminta maaf pada Doni. Namun nasi sudah menjadi bubur. Doni terlanjur menerima Rizal sebagai pegawainya. Karena pada dasarnya Doni tak enak hati karena melihat perjuangan Rizal yang sudah bersusah payah untuk menemuinya. Selanjutnya, Doni pun menyampaikan niatannya untuk menolong bibinya, Bu Ina, pada Gembul. Gimana Bul? Kira-kira lu sanggup gak? Tanya Doni. Wah, masalah sanggup atau enggak sanggup, biar kita serahin aja ke Gusti Allah bang. Sekarang yang penting kita ikhtiar aja dulu ke sana, jawab Gembul. Oke, berarti lu siap ya kita ke sana? Siap dong bang. Kapan sih saya pernah nolak abang? Ya elah, lu ngambek ya gomelin tadi. Jangan dimasukin ke dalam hati. Gue emang begini. Siapa yang ngambek bang? Saya nggak ngambek kok bang. Oh iya, saya ada ide nih. Abang kan katanya takut kalau si Rizal tabiatnya masih sama kayak yang dulu. Gimana pas ke Subang kita ajak dia aja bang, sekalian kita training, ucap Gembul memberikan saran. Lu mas kate-kate Bul, masa iya orang mau kerja jagain warung trainingnya diajak ke Subang, ngobatin orang lagi. Lah emangnya dia mau ngelamar jadi tabib, saut Doni sewot. Tapi dia kan bisa bawa mobil bang, suruh aja dia yang bawa. Kan abang enak tuh tinggal duduk manis, bisa tidur lagi di jalan. Abang merem, tahu-tahu udah sampai. Rayu Gembul pada sang sahabat sekaligus atasannya itu. Mendengar ucapan Gembul, pendirian Doni pun berubah. Ya otak cerdiknya mulai bekerja. Iya sih Bul ya, gue sekarang kalau bawa mobil suka ngantuk. Apalagi dengar suara lu ngorok, kayak mau meledak mata gue, ucap Doni yang nampaknya setuju dengan usulan sang sahabat. Di malam harinya, seperti biasa, Doni terlihat menyambangi kediaman Nani untuk memberitahu sang kekasih tentang rencana keberangkatannya ke Subang.
Di situ, Nani berpesan agar Doni selalu berhati-hati ketika berada di sana. Nani, mau dibawain apaan dari sana? Tanya Doni. Gak usah bawa apa-apa bang, yang penting abang selamat sama cepet pulang ya, jawab Nani halus. Oh iya, kapan coffee shopnya abang buka? Tanya Nani balik. Apaan Nan? Kopi shop? Abang mah jualan kopi doang, kagak jualan sayur sop. Maksud Nani itu kapan warung kopi abang buka? Kan semuanya udah beres. Besok sih udah persiapan terakhir. Palingan lusa udah bukanan. Nani datang ya, lihat-liatin. Soalnya pas buka abang pan berangkat ke Subang, ungkap Doni. Iya, nanti Nani sama Bonis kesana deh, timpal sang kekasih sambil memberikan senyumannya yang khas. 2 hari menjelang, akhirnya Doni pun berangkat menuju Subang dengan ditemani oleh Gembul dan Rizal. Benar saja, ternyata saat itu Rizal diperintahkan Doni untuk mengemudikan mobilnya selama perjalanan ke Subang. Dalam perjalanan, mulai terlihat keakraban antara Doni dan Rizal. Obrolan seru pun mulai nampak antar keduanya. Jal, lu nggak ngapa-ngapa kan kalau gua ajak ke Subang? Tanya Doni. Ya nggak apa-apa lah bang, saya siap kok disuruh apa aja sama abang, jawab Rizal yang terlihat bersemangat. Iya Jal, gue bingung dah, orang tua lu kan orang kaya ya, emangnya kagak ngapa-ngapa kalau lu kerja sama gue? Ya nggak apa-apa bang, kan yang penting halal. Lagian saya udah mau berubah bang, saya nggak mau lagi nongkrong sama mabok-mabokan lagi, ungkap Rizal. Di situ Rizal pun mulai membicarakan tentang masalah kehidupannya, di mana Rizal merasa disisihkan dari keluarga karena perilakunya yang buruk. Lu jangan mikir kayak gitu Jal, biar bagaimana kan itu keluarga lu juga, ucap Doni mencoba menasehati. Iya bang, tapi saya ngerasa dibuang bang. Kakak saya udah kerja, adik saya kuliah, nah saya bang luntang-lantung gak jelas gini. Kalau di rumah bokap ngomel-ngomel mulu bang, gak tahu masalahnya apa. Pasti kalau saya di rumah diomelin terus, makanya saya jarang keluar kamar. Tapi kan kalau di kamar terus saya bosen bang, mana jarang dikasih uang jajan. Saya kan butuh rokok, ya makanya itu saya mau kerja di tempat abang, ungkap Rizal menceritakan panjang lebar tentang kehidupannya. Mulai dari situ, mulai muncul kesan baik yang diberikan Rizal pada Doni. Selain patuh, Rizal pun nampak rajin beribadah. Terlihat saat mampir di rest area, Rizal pun juga ikut untuk sholat. Selain itu, Rizal juga sudah terbuka pada Doni mengenai kehidupannya. Apalagi Rizal mengatakan jika ia akan merubah kebiasaan yang buruk yang dulu. Setelah beberapa jam lamanya perjalanan mereka tempuh, akhirnya rombongan Doni pun tiba di kediaman Bu Ina. Di situ Gembul yang masih tertidur pulas di kursi belakang langsung segera dibangunkan oleh sang sahabat untuk turun dari mobil. Terlihat Bu Ina sudah menunggu dan langsung menyambut kedatangan mereka. Kebetulan hari sudah mulai gelap dan Bu Ina pun menyuruh mereka untuk beristirahat sejenak. Doni sama yang lainnya istirahat dulu ya. Bibi teh udah nyiapin kamar di tengah. Jangan lupa habis itu makan dulu ya, sambut Bu Ina pada sang keponakan beserta yang lainnya. Makasih ya Bi, tapi kayaknya Doni sama yang lain mau ngerokok dulu di teras. Soalnya di mobil kan kagak bisa, jawab Doni. Ya udah tuh, nanti Bibi bikinin kopi dulu ya, ucap Bu Ina yang langsung menyuruh pembantunya untuk membuatkan kopi. Saat itu, Doni menanyakan pada Bu Ina mengenai kondisi Ujang Kamaludin, sang adik dari Bu Ina. Ya, masih di tempat tidur aja Don, masih nggak bisa bangun dia mah, terang Bu Ina. Itu ya Bi ya. Sekarang Mang Ujangnya di mana? Tanya Doni. Ujang mah ada di rumahnya, nggak jauh dari sini. Nanti Bibi anterin sekalian mau nengok. Soalnya teh hari ini Bibi belum kesana, jawab Bu Ina. Oh begitu, ya udah deh Bi, nanti habis Isya kita langsung aja ke sana ya. Memangnya nggak istirahat dulu? Nggak capek emangnya? Tanya Bu Ina. Kagak Bi, udah tenang aja, jawab Doni singkat. Saat jarum jam sudah menunjukkan pukul 7:30 malam, mereka pun segera berangkat menuju ke kediaman Ujang Kamaludin, adik dari Bu Ina. Tak perlu membutuhkan waktu lama, rombongan tersebut pun telah sampai di tujuannya. Rupanya di rumah Ujang juga terdapat sekumpulan orang yang sedang menjenguk. Mereka adalah teman dari Ujang yang mendukung pencalonannya sebagai lurah atau kepala desa. Tepelak, Doni beserta Gembul pun menunda niatannya untuk segera mengobati Ujang.
Setelah rombongan tersebut selesai menjenguk, kini gantian Doni dan Gembul masuk ke dalam kamar di mana Ujang Kamaludin berada. Terlihat keduanya langsung masuk ke dalam kamar dengan ditemani oleh Bu Ina kakaknya. Di situ terlihat tubuh Ujang Kamaludin yang sangat kurus, namun dia masih tersadar sehingga sempat ditanya-tanya mengenai apa yang sebenarnya ia rasakan. Saya tuh lemes terus, gak kuat berdiri. Kalau makan pasti langsung mual, ujar Ujang. Tanya sampai di situ, ternyata Ujang sering kali didatangi oleh seorang nenek-nenek yang memiliki wajah sangat mengerikan di dalam mimpinya. Dan kejadian itu selalu berulang hampir di setiap malamnya. Setelah mendengar penjelasan dari Ujang, tanpa membuang banyak waktu, Gembul pun langsung memeriksa tubuh Ujang apakah ditemukan sesuatu energi negatif di dalamnya. Namun setelah beberapa lama, Gembul tak kunjung menemukan sesuatu yang ganjil di tubuh Ujang. Entahlah, apakah memang Ujang sakit dengan sewajarnya atau memang Gembul tak memiliki kemampuan yang mumpuni. Kecemasan juga terlihat di wajah Doni. Ya, dia tidak ingin perjalanannya ini sia-sia, tapi di situ Gembul tak langsung menyerah. Gembul pun langsung menanyakan Ujang mengenai barang-barang yang suka dipakai oleh Ujang seperti cincin atau yang lainnya. Kebetulan saya ada cincin sama jam. Tuh, ada di dalam laci, ucap Ujang sambil menunjuk di mana ia menyimpan barang-barang tersebut. Setelah melihatnya, Gembul pun langsung memeriksa satu persatu karena rupanya Ujang memiliki beberapa cincin di dalam lacinya. Dan benar saja, Gembul baru merasakan energi negatif yang ditemukan pada salah satu cincin yang memiliki batu berwarna coklat milik Ujang. Seketika, Gembul pun langsung merapal doa-doa kepada cincin tersebut yang masih berada di genggamannya. Tak lama kemudian, terlihat genggaman tangan Gembul nampak bergerak turun naik sendiri seperti ingin memberontak, dan hingga akhirnya terdengar suara keras di atas atap rumah milik Ujang. Entahlah, seperti terdapat benda terjatuh di atasnya. Namun secara bersamaan tiba-tiba saja gerakan tangan Gembul yang masih menggenggam cincin tersebut mulai berhenti. Gembul masih nampak khusyuk dengan wirid dan doanya. Melihat kejadian itu, baik Doni, Ujang maupun Bina nampak terdiam cemas. Mereka semua berdoa dalam hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya Gembul mulai membuka matanya lalu meminta segelas air kepada Bu Ina. Setelah itu, dia pun langsung membacakan doa di air tersebut, kemudian langsung diberikan pada Ujang untuk diminum. Bul, bagaimana? Udah aman belum? Tanya Doni. Untuk sementara aman bang, setan udah pergi, jawab Gembul yang nampak lelah. Lah, itu cincin apaan Bul? Terus tadi suara apaan? Kenceng banget kedengarannya. Oh, itu yang tadi di atas, itu suara setan kabur bang. Setannya itu semacam kalong wewe. Nah, cincin ini tempat dia bersemayam. Jadi selama Mang Ujang deket-deket sama cincin ini, dia pasti bakalan sakit terus bang kayak gini, ucap Gembul mencoba menjelaskan. Jang, ayo cincin itu dari mana kamu dapatnya? Tanya Bu Ina penasaran. Itu cincin dari Lurah Dadang, jawab Ujang lemas. Loh, kenapa bisa ada di kamu? Apa kamu gak curiga dikasih cincin dari saingan kamu sendiri? Ucap Bu Ina pada sang adik yang terlihat jengkel karena kecerobohannya. Bukan begitu teh. Jadi sebelumnya Pak Dadang pernah ngajak ketemuan sama Ujang karena dia tahu Ujang saingannya dalam pemilihan kepala desa. Dia itu bermaksud untuk menjaga suasana agar kondusif. Dia juga berkomitmen untuk berkompetisi secara adil dan jujur. Nah, di situ kita juga tukeran souvenir sebagai simbol kalau kita berdua berkompetisi secara fair di ajang pemilihan kepala desa ini. Pak Dadang ngasih Ujang cincin itu dan Ujang kasih dia cangklung gading kepunyaan Ujang. Ungkap Ujang menjelaskan asal muasal cincin tersebut didapatnya. Mendapati itu, Bu Ina pun nampak berang. Mendapati juga sang adik telah dijebak sehingga dapat mengancam keselamatannya. Aduh, terus ini gimana Mas Gembul? Apa udah aman? Apa makhluk itu gak bakalan balik lagi nyerang si Ujang? Tanya Bu Ina cemas. Makhluk itu gak bakalan berani balik lagi Bi. Tapi majikan dari makhluk itu yang akan meminta batu ini. Soalnya dia pasti diteror sama makhluk itu karena batu ini udah menjadi rumahnya, jelas Gembul. Waduh,
Berarti yang bakalan minta nih cincin sayangan Mang Ujang ya, si Dadang-Dadang itu, ucap Doni memperjelas semuanya. Ya bang, jawab Gembul singkat. Ya udah tuh, saya minta bantuannya dulu buat yakin Ujang di sini. Takutnya si Dadang datang nyamperin ke sini, saut Bu Ina gelisah. Dan tak berapa lama, rupanya rombongan Lurah Dadang Gumarang telah berada di depan rumah Ujang. Terlihat Lurah Dadang datang dengan 8 orang bawahannya, sedangkan di situ hanya ada Bu Ina, Doni, Gembul, Rizal, dan Ujang yang sedang sakit. Sialnya, para teman Ujang yang tadi menjenguk sudah keburu pulang, sedangkan bantuan yang rencananya Bu Ina telepon belum sempat Bu Ina hubungi. Setelah Lurah Dadang mengucapkan salam, dia pun langsung mengemukakan kedatangannya. Ternyata benar apa yang barusan dikatakan Gembul. Di situ Lurah Dadang datang untuk meminta cincinnya kembali. Tak pelak, kedatangannya tersebut membuat Bu Ina menjadi tersulut emosinya. Dadang, kamu emang kurang ajar ya? Berani-beraninya kamu mau nyelakain si Ujang? Kamu itu kan kepala desa, harusnya kamu mencontohkan yang baik-baik, bentak Bu Ina malam itu. Mendengar itu, Lurah Dadang berpura-pura seolah tak mengerti atas apa yang dimaksud oleh Bu Ina barusan. Apunten Bu Ina, saya nggak ngerti apa maksud dari Bu Ina tadi. Saya itu datang kemari cuma pengen ambil cincin saya kembali, saut Dadang santai. Cincin itu udah saya bakar, timpal Bu Ina yang langsung menyulut emosi Lurah Dadang. Bu Ina jangan bohong, saya tahu cincin itu masih ada. Asal kamu tahu, saya nggak mandang kamu perempuan atau bukan. Kalau ada yang mencoba menghalangi saya, bakalan saya sikat, teriak Dadang. Benar saja, Lurah Dadang langsung menyuruh anak buahnya untuk mengambil secara paksa cincin keramat miliknya. Namun di situ Doni tak tinggal diam. Dia nampak menghadang jalan dari orang-orang suruhan Lurah Dadang. Bentrokan pun tak dapat dihindari. Sebanyak 4 orang langsung mencoba mengeroyok Doni. Melihat itu, Rizal dan Gembul tak tinggal diam. Namun baru saja keduanya bermaksud menolong Doni, di situ terlihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Ya, Doni dengan mudahnya dapat melumpuhkan keempat musuhnya tersebut. Tak pelak, orang-orang suruhan Lurah Dadang yang tersisa di belakang langsung maju untuk ikut mengajar Doni. Kali ini Rizal tak ingin ketinggalan start. Ya, dia nampak langsung melompat ke arah 4 orang suruhan Lurah Dadang. Rupanya Rizal juga mempunyai nyali dalam berkelahi. Walaupun cara bertarungnya nampak urakan, namun itu sangat merepotkan bagi keempat orang suruhan Lurah Dadang. Di situ Gembul tak tinggal diam. Ya, biasanya dia yang tak pernah ikut terlibat dalam perkelahian fisik, kali ini ia mau tak mau ikut membantu Rizal dan Doni dalam menghadapi anak buah dari Lurah Dadang. Tak sampai 5 menit, semua anak buah Lurah Dadang nampak tergeletak di atas rerumputan di depan pekarangan rumah Ujang Kamaludin. Baru saja Rizal ingin merayakan keberhasilannya, tiba-tiba saja tubuh Rizal terpental jatuh ke belakang. Rupanya Lurah Dadang mendaratkan tamparan keras ke arah wajah Rizal yang kala itu sedang lengah seperti tertabrak oleh sebuah truk. Rizal langsung jatuh tak sadarkan diri. Tak dapat dipungkiri jika Lurah Dadang adalah sosok yang sangat kuat, fisiknya yang tinggi besar. Dengan mudahnya Lurah Dadang dapat melumpuhkan Rizal dengan hanya sekali pukulan. Lihat itu, Doni pun langsung menyuruh Gembul untuk mundur dan membiarkan dirinya sendiri untuk menghadapi sosok Lurah Dadang yang sangar dan mengerikan. Nampak Lurah Dadang seperti menyeringai. Di wajahnya pun mulai terlihat urat-urat yang menyembul keluar seperti orang yang kerasukan. Dari sorot matanya, dia seperti tak sabar untuk menghabisi musuh di depannya. Dalam sekejap, Lurah Dadang langsung berlari ke arah Doni sambil mengayunkan pukulan yang berat. Kepala Doni menjadi sasarannya saat itu. Namun Doni yang sudah siaga langsung segera menghindari serangan tersebut. Mendapati serangannya gagal, kembali Lurah Dadang melancarkan serangannya. Kali ini Lurah Dadang menggunakan lututnya untuk menghantam tubuh Doni. Namun tetap saja Doni masih dapat menghindar. Malahan Doni sempat memasukkan pukulannya ke arah wajah Lurah Dadang. Tapi sepertinya Lurah Dadang tak terpengaruh atas pukulan yang diterimanya. Lurah Dadang tetap saja secara membabi buta melancarkan pukulan maupun tendangan ke arah Doni, hingga akhirnya
Lurah Dadang berhasil meraih baju Doni dan mencengkramnya. Dia bermaksud untuk membanting Doni, tapi ketika Lurah Dadang ingin mengangkat tubuh Doni, seketika Doni langsung menghantamkan dengkulnya ke arah rahang dari Lurah Dadang. Tayal, serangan dari Doni membuat Lurah Dadang langsung terhuyung mundur ke belakang. Melihat itu, Doni yakin jika tak lama lagi Lurah Dadang akan menyerah karena serangannya tersebut termasuk telak dan cukup keras. Mungkin jika orang biasa yang menerimanya akan langsung jatuh pingsan tak sadarkan diri. Tapi hal itu tak berlaku pada Lurah Dadang. Ya, Lurah Dadang nampak menggeleng-gelengkan kepalanya sebentar, kemudian kembali normal seperti sedia kala. Melihat itu, Doni pun sedikit terkejut. Dia tidak menyangka jika lawannya kali ini sangatlah kuat, namun Doni nampak tak gentar sedikit pun dalam menghadapinya. Dengan singkat, keduanya sudah kembali masuk ke dalam pertarungan yang sengit. Jual beli pukulan kembali terjadi. Lurah Dadang dengan pukulannya yang berat dan mematikan melawan Doni dengan kecepatan dan ketepatan dalam melancarkan serangan. Melihat itu, Gembul tak tinggal diam karena dia yakin di balik kemampuan Lurah Dadang terdapat sosok gaib di baliknya. Benar saja, ketika Gembul mencoba menerawang, Gembul melihat terdapat kalong wewe yang menyokong kekuatan Lurah Dadang saat itu. Tanpa membuang waktu, Gembul langsung membacakan doa-doa dan wirid dengan hikmat untuk memusnahkan makhluk yang ada di balik Lurah Dadang selama ini. Tak membutuhkan waktu lama, makhluk halus tersebut pun langsung musnah dalam sekejap. Hal itu tentu saja mempengaruhi Lurah Dadang dalam pertarungan. Ya, setelah lenyapnya sosok gaib tersebut, Lurah Dadang seakan tak berdaya menerima serangan bertubi-tubi dari Doni. Baik pukulan maupun tendangan langsung bersarang di tubuh Pak Dadang. Dan dalam waktu sekejap, tubuh Lurah Dadang langsung terjungkal di atas rerumputan pendek di depan pekarangan rumah Ujang. Doni langsung mengatur nafasnya kembali. Tak lupa dia melantunkan doa-doa yang pernah diajarkan Gembul untuk menjaga emosinya. Melihat lawannya yang sudah tak berdaya, Doni tak ingin melanjutkan serangannya. Doni khawatir jika ia bisa saja menghilangkan nyawa dari lawannya itu. Tak lama kemudian, pihak kepolisian serta kerabat Bu Ina pun tiba karena sebelumnya mendapat laporan dari Bu Ina jika kediaman Ujang diserang oleh Lurah Dadang dan anak buahnya. Setelahnya Lurah Dadang beserta anak buahnya langsung digiring ke kantor polisi, sedangkan Rizal sudah mulai siuman dan kembali sadar dari pingsannya. Don, Mas Gembul sama Mas Rizal, makasih ya bantuannya. Bibi gak bisa bayangin kalau gak ada kalian, pasti si Ujang udah cilaka, ucap Bu Ina merasa terharu. Ya Bi, sama-sama. Yang penting sekarang Mang Ujang udah selamat, sahut Doni. Tapi itu luka kamu gimana Don? Mending kita ke dokter dulu ya diobatin, ucap Bu Ina cemas. Gak apa-apa Bi, luka begini mah biasa, ntar juga hilang, timpal Doni santai. Akhirnya Doni beserta yang lain pun segera beristirahat dan menginap di kediaman Bu Ina. Keesokan harinya, mereka pun berpamitan pada Bu Ina untuk kembali lagi ke Bekasi. Bi, Doni sama yang lainnya pamit ya. Salam bakal Mang Ujang, semoga lekas sembuh, ucap Doni pada sang bibi. Ya Don, makasih ya atas bantuannya. Salam buat adik sama ibu kamu di rumah ya Don. Oh iya, buat Mas Gembul sama Mas Rizal juga terima kasih ya, udah mau ngebantu keluarga Bibi. Sama ini, Bibi mau ngasih sesuatu, mohon jangan ditolak ya, ujar Bu Ina sambil memberikan sebuah amplop tebal kepada Doni. Pada awalnya, Doni sempat menolak karena memang Doni berniat menolong sang bibi tanpa mengharapkan pamrih apapun. Namun, karena desakan dari Bu Ina, Doni pun mau tak mau harus menerimanya. Pokoknya teh kamu harus terima. Bibi gak mau kalau sampai kamu nolak. Kamu sama Mas Gembul sama Mas Rizal itu udah mempertaruhkan nyawa buat nolongin keluarga Bibi. Bibi gak bakalan tenang kalau kamu sampai nolak pemberian Bibi, paksa Bu Ina pada sang ponakannya itu. Akhirnya rombongan Doni pun meninggalkan kediaman Bu Ina dan segera meluncur untuk kembali pulang ke Bekasi. Di perjalanan pulang, rupanya Rizal yang berada di balik kemudi, sedangkan Doni dan Gembul nampak bersantai duduk di kursi penumpang. Jal, lu bener nih udah kagak puyeng? Pan semalam lu habis pingsan. Kalau masih puyeng, biar gue deh yang bawa mobilnya, ucap Doni. Tenang bang, aman. Saya kan udah tidur semalam. Sekarang udah seger kok bang, jawab Rizal.
Gimana gak seger si Rijal? Wong habis dapat amplop sekepok dari Bina, ledek Gembul. Iya Mas Gembul, sumpah dah. Lain kali kalau dapat duit segini mah, saya ditabok sampai pingsan berkali-kali juga mau. Sahut Rizal sumringah. Buset, ini amat tuh Jal, nyari duit sampai segitunya, ucap Doni. Canda kali bang, timpal Rizal cengengesan. Saat itu, Doni pun langsung membagikan isi dari amplop yang sudah diberikan oleh bibinya tersebut. Doni hanya mengambil bagiannya sebesar ongkos bensin dan juga tol, sedangkan sisanya yang masih cukup banyak Doni berikan pada Gembul dan juga Rizal. Loh, ini beneran bang? Kok abang cuma ambil sedikit? Ucap Gembul sedikit tak percaya. Iya bener, gue cuma ngambil bakal bensin doang sama tol. Nah, itu sisanya lu bagi deh berdua, saut Doni meyakinkan. Setelah beberapa jam mereka lalui, akhirnya sampailah mobil mereka di depan kedai warung kopi Doni yang baru. Saat itu Doni memutuskan untuk langsung menuju warung kopinya. Di dalamnya ternyata sudah ada Nani dan juga Bonis yang sedang menemani Jumeri berjaga. Doni nampak bahagia kala mendapati sang kekasih berada di warungnya. Assalamualaikum. Nani, udah lama ya di mari ya? Ucap Doni. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tadi dari siang sama Bonis bang, saut Nani. Ya ampun. Nani lapar kagak? Udah makan belum? Abang boleh oleh tuh. Nani makan ya? Iya bang, gampang nanti aja. Nani masih kenyang kok. Timpal sang kekasih pada Doni. Hello my brother, are you forget? Adikmu yang manis ini ada juga di sini loh dari tadi. Remannya dicuekin aja, protes Bonis melihat sang kakak yang seolah mengacukannya. Ya ampun maaf, gua kagak lihat ada botol kecap deh tadi di mari. Maaf ya adikku yang demplon, ledek Doni pada Bonis. Dih, Bang Doni gak sopan. Masa iya Bonis udah cantik kayak begini dibilang botol kecap? Emang dasar cowok red flag, gerutu Bonis pada sang kakak. Namun di tengah pembicaraan itu tanpa sengaja pandangan Doni tertuju pada seorang wanita yang nampak bolak-balik melayani pembeli di warung miliknya. Terpelak, ia pun langsung menanyakan sosok tersebut. Lah, itu siapa ya? Kok dia ngelayanin yang beli? Tanya Doni keheranan. Itu temennya Bonis, namanya Lili. Sekarang dia kerja di mari. Soalnya kemarin pas pertama kali buka, abang kan sama yang lain pergi jalan-jalan. Nah, Bonis sama Mpon Ani bantuin Mas Jumeri. Nah, Bonis lihat tuh Mas Jumeri kesian kalau jaga dirian. Soalnya pan warung abang sekarang rame. Makanya Bonis nawarin teman Bonis si Lili buat kerja di mari. Dia mau, ya udah. Sekarang dia kerja di sini. Ungkap Bonis santai. Mendengar itu, Doni pun dibuat terkejut dengan ucapan sang adik. Bagaimana tidak? Dengan entengnya, Bonis langsung mempekerjakan temannya di warung kopi milik Doni. Terpelak, kepala Doni serasa ingin pecah. Ya, Doni harus menerima kenyataan jika kini ia telah memperkerjakan seseorang tanpa sepengetahuannya. Selesai. Wow, luar biasa Mas Dani SBR, kisahnya sungguh epik ya. Dan sekali lagi warung kopi Bang Doni menghadirkan celetukan renyah dan gurih. Jadi apa ya namanya, alurnya juga enak diikutinnya, bercandaan-bercandaannya, dan pasti Triangle Love, cinta segitiga dari Nani, Ivo maupun Bang Doni masih berlanjut di sini. Ini kayaknya apa namanya, kalau saya lihat ya, saya coba melihat dalam kisah barusan, sepertinya apa namanya, Ivo ini memang, kalau Ivo jelas lah ya, tapi kayaknya Doni tuh ada rasa walaupun sedikit, karena dia sempat cemburu tuh sama si Harry ya, Harry yang punya PO Bus itu, direktur operasional Harry Manulang ya, si Manulang kayaknya punya ini tuh, karena Harry-nya tuh kelihatan kayak ngejar banget di situ. Dan akhirnya apa namanya, warung kopi Bang Doni mendapati tempat yang baru yang menjual kopi shop ya katanya. Padahal dijual kopi shop. Jadi warung kopi tapi bertemanya mungkin bertema kafe-kafe kekinian ya. Jadi memang bagus juga sih wawasannya Bang Doni di sini, apalagi letaknya di dekat perusahaan bis, terminal bis bayangan gitu ya, PO. Jadi itu akan memperbanyak. Luar biasa. Dan bagaimana Gembul ya menunjukkan lagi kapasitasnya, dia bisa menolong Ujang Kamaludin, waduh, calon lurah ya. Jadi di situ dia dengan petahana bertarung tapi dengan ilmu hitam. Luar biasa sekali di sini. Bu Ina sendiri adalah bibi daripada Doni.
yang mana memang sudah bercerai dengan pamannya, Paman Ilham. Wah, makin seru aja nih buat besok bagaimana kelanjutannya. Apalagi Bonis tuh endingnya ngeselin banget sih. Bonis ngapain dia pakai bawa cewek, si Lili lagi dia bawa, nggak ngomong-ngomong dulu sama Bang Doni. Main masukin kerja aja, kan ngeselin. Emang si Bonis pengen dicubit iganya kayaknya ya. Dan Mas Dani SBR jangan lama-lama dong. Buat kisah warung kopi Bang Doni selalu ditunggu nih sama teman-teman di sini, dan semoga bisa rutin ya, setiap minggu sekali, dan bahkan ada teman-teman yang minta kalau bisa seminggu 2 kali nih warung kopi Bang Doni. Ya, Mas Dani SBR ya, PR banget tuh. Dan sekali lagi terima kasih, dan semoga teman-teman semua terhibur ya, para pecinta penikmat horor misteri dengan kisah barusan, terutama para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun yang sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau jempolnya, boleh juga dong share videonya ini, linknya ya, ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya di nomor telepon yang ada di sini, di bawah sini ya. Bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.